Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Recehan Film. Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi film action asal negara gingseng sana alias Korea Selatan. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja cek videonya. Film-film apa aja yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman. Namun sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Jika sudah, terima kasih. Let's go, check it out. 5 rekomendasi film action Korea yang bisa teman-teman tonton di saat waktu santai. Di urutan pertama, film berjudul The Outlaw. Film yang disutradarai oleh Kang Yung Son dan diperankan oleh Babang Madongseok ini bercerita tentang kejahatan, menceritakan bagaimana upaya seorang detektif dari Seoul untuk menjaga perdamaian ketika perang terjadi. Film ini tentu saja dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi sekitar 2007. Peristiwa tersebut dijuluki sebagai insiden Heok Sapa. Jadi, intinya film ini menceritakan tentang perang antara dua geng alias geng lokal dan geng imigran. Geng tersebut adalah Garibongdong yang berada di distrik Buro, Seoul, dan geng Heok Sapa dari Yanbian, Tiongkok. Geng Heok Sapa adalah sebuah geng yang dibentuk oleh kelompok imigran Tiongkok untuk menguasai daerah Seoul, Korea Selatan. Tragedi ini dimulai ketika seorang rentenir bernama Jang Chen memberi Doksa uang untuk dihutangkan. Untuk menonton film fullnya, silahkan teman-teman cari di Google aja, banyak kok tersedia. 자, 오늘 장첸 무조건 잡아야 돼. 도끼 꺼내라. Di urutan kedua, film berjudul The Villainess. Film yang disutradarai oleh Jung Byung-gil ini diperankan oleh Ok Bin Kim, Hak Yun Shin, dan Jun Song, serta tayang di tahun 2017. Nah, film di urutan kedua ini cukup berbeda karena diceritakan menggunakan perspektif orang pertama, menceritakan tentang Sok Hye, seorang pembunuh terlatih, memulai pelatihannya sejak dia kecil ketika berada di Yanbian, Tiongkok. Namun, setelah kematian mentornya, dia justru mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru. Ternyata hal itu tidaklah diberikan secara percuma. Sebagai syaratnya, dia harus pergi ke Korea Selatan sebagai agen untuk pemerintah. Sok Hye pun dijanjikan kebebasan dalam 10 tahun setelah kontraknya selesai. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dua pria bernama Jong Sang dan Hyun So. Rupanya keduanya ini muncul dalam kehidupan Sok Hye yang baru. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan Sok Hye mengungkapkan rahasia kelam tentang masa lalunya. Konflik pun menjadi semakin menegangkan lantaran adanya ikatan emosional tentang keluarga yang bertabrakan dengan profesi Sok Hye yang sebenarnya. Urutan ketiga, film berjudul Midnight Runner yang disutradarai oleh Jo Hwan Kim serta diperankan oleh Seo Joon Park, Han Yeol Kang, Ha Seon Park, serta rilis tahun 2017. Bercerita tentang dua orang teman, Park Jon dan Kang Hyo Yeol, yang merupakan mahasiswa baru dari Universitas Kepolisian Korea atau Korea National Police University. Keduanya memiliki latar belakang keluarga yang sangat berbeda dan berseberangan. Namun, tak alih-alih permusuhan, keduanya justru mendapati banyak kecocokan. Meski bukan merupakan siswa terbaik, tetapi ketulusan mereka tak bisa diragukan lagi. Adegan mulai semakin menegangkan ketika memasuki menit pertengahan. Ki Jon dan Hyeol menemukan dirinya dalam perlombaan tanpa akhir untuk melawan waktu. Hingga suatu hari dua sekawan ini menyaksikan seorang perempuan muda yang diculik oleh sekelompok orang. Mereka pun mencoba untuk membuat laporan ke polisi. Sayangnya saat itu aparat bekerja dengan sangatlah lambat. Dua calon polisi ini pun memutuskan untuk bekerja sendiri dengan menggunakan pengetahuan mereka. Keduanya juga berkeinginan untuk menyelamatkan perempuan tersebut. Hal yang lebih mengejutkan adalah karena ternyata kasus penculikan ini melibatkan kelompok mafia, dan disinilah ketegangan pun terjadi. Tonton sendiri aja ya filmnya. Nomor 4, film berjudul Extreme Job yang disutradarai oleh Lee Byung Hun serta diperankan oleh Ryu Seung Ryong, Lee Ha-mi, dan Jin Seon Kyu serta rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sekelompok detektif seperti film-film Korea Selatan pada umumnya yang mencoba menangkap kelompok penjahat ulung. Kelompok tersebut adalah detektif narkotika muda yang dipimpin oleh Kapten Ko, diperankan oleh Ryu Seung Yong, susah disebutkan namanya. Dia dan anak buahnya ditawari satu kesempatan untuk mempertahankan karirnya setelah kegagalan
dalam misi terakhir. Mereka ditugaskan untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap geng narkotika internasional. Mereka pun memilih untuk mengintai penjahat-penjahat tersebut dari buah kedai ayam goreng. Demi menjalankan misinya, mereka menyamar menjadi pengusaha dan pegawai kedai ayam goreng tersebut. Namun hal tak terduga malah terjadi. Berkat resep ayam dari sang detektif, kedai ayam itu pun laris manis dan mengubah kedai kumuh menjadi restoran yang diminati di seluruh kota. 234. 우리가 잡아야 돼. 아이고 이건 또 왜 내려가고 있어? Di urutan terakhir, film berjudul The Man From Nowhere, yang juga salah satu film favorit saya sendiri, disutradarai oleh Lee Jeong Bom dan diperankan oleh Woo Bin, Kim Sae-ron, Kim Tae-hon, Kim Hee-won, serta rilis tahun 2010 silam. Bercerita tentang Si Wong Bin yang saat ini sedang pensiun. Namun yang membuatnya berbeda adalah kalau film ini mengedepankan beberapa aksi heroik. Jadi pada intinya, Jang So-mi yang diperankan oleh Kim Sae-ron merupakan seorang gadis mungil pemilik toko gadai. Dia memiliki seorang ibu yang bernama Yoo Jong. Ibu So-mi ini dicurigai mencuri obat terlarang milik sebuah kelompok mafia besar. Kelompok mafia itu pun memburu Ibu So-mi dengan menggeruduk rumahnya. Tae-sik diperankan oleh Woo Bin yang mendengar kerusuhan di rumah tangganya pun akhirnya menghampiri mereka. Namun karena kelompok mafia tersebut tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pun menculik So-mi dan ibunya. Tae-sik yang ingin menyelamatkan keduanya pun justru dijebak ke dalam permainan yang lebih sulit. Nah, itu dia 5 rekomendasi film action asal Korea Selatan yang dapat teman-teman tonton di saat waktu santai. Sebelum kita akhiri, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Akhir kata, saya Tama, lakukan satu kebaikan, salam, jangan lupa bahagia.